Hai Sa, halo Nu. Di video ini kita akan belajar pengurangan untuk bilangan 2 digit atau lebih. Hampir mirip dengan penjumlahan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Untuk melakukan pengurangan, nanti bilangannya kita susun dari atas ke bawah. Tapi yang berbeda adalah pada pengurangan, urutan itu berpengaruh. Sementara pada penjumlahan, urutan tidak berpengaruh. Maksudnya begini, pada penjumlahan, misalnya kita punya 6 ditambah 2, yang itu sama dengan 8. Maka seandainya ini kita balik menjadi 2 ditambah 6, maka hasilnya juga sama, yaitu 8. Sementara kalau pengurangan, 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4, dan ini hasilnya pasti berbeda kalau kita balik 2 dikurangi 6. Sama dengan, bahkan mungkin kamu sekarang kebingungan ya, berapa ya 2 dikurangi 6? Untuk itulah, ketika kita punya soal 75 dikurangi 32, maka kita harus memastikan bahwa bilangan yang depan, yaitu 75, ketika kita susun, dia harus berada di atas seperti ini. Dan bilangan pengurangnya yang belakang harus berada di bawah seperti ini. Sekali lagi, urutan ini jangan sampai kebalik ya. Bilangan pertama harus selalu di atas, terus jangan lupa pastikan bilangannya sejajar kanan ya, sehingga dikit satuan yang di atas sejajar dengan dikit satuan yang di bawah, dan yang puluhan di atas sejajar dengan puluhan yang di bawah. Kalau sudah, kita tarik garis dan tambahkan tanda minus untuk menunjukkan bahwa operasi hitung yang akan kita lakukan adalah pengurangan. Dan nanti jawabannya akan kita tulis di bawah garis di sini. Nah, sekarang kita jadi punya dua jalur. Dan nanti kita akan melakukan pengurangan di masing-masing jalur tersebut. Tapi ingat, kita harus memulainya dari jalur yang paling kanan dulu, yaitu jalur satuan, baru kemudian maju ke depan ke jalur selanjutnya. Oke, sekarang mari kita mulai pengurangannya. Kita mulai dari jalur satuan. 5 dikurangi 2, itu hasilnya adalah 3. Next, kita ke jalur berikutnya, jalur puluhan. 7 dikurangi 3, hasilnya sama dengan 4. Dengan demikian, maka 75 dikurangi 32, hasilnya adalah 43. Bagus. Gampang kan? Berikutnya, mari kita coba soal ini. 352 dikurangi 46. Seperti biasa, sebelum menyusun bilangannya, pastikan bahwa bilangan yang di depan ini ada di atas. Jadi seperti ini. Jangan lupa sejajar kanan. Lalu kita tarik garis dan tambahkan tanda min. Oke, sekarang perhatikan baik-baik, karena sesuatu yang menarik akan terjadi. Kita mulai dari jalur satuan. 2 dikurangi 6. Gimana ini? 2 itu kan lebih kecil dari 6 ya? Kalau dikurangi nanti... Kadang hal semacam ini terjadi ya, di mana ketika kita mengurangi angka di suatu jalur, ternyata angka yang di atas lebih kecil dari angka yang di bawah. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa menggunakan cara yang disebut teknik meminjam. Dalam hal ini, angka 2-nya akan meminjam ke angka di depannya, yaitu 5. Tentu saja, 5 dengan senang hati akan meminjamkan 1 ke angka 2. Sehingga 2 ini sekarang menjadi 12. Dan angka 5 ini akan berkurang 1 menjadi 4. Oke, sebelum kita lanjutkan, biasanya di titik ini suka ada yang bingung. Untuk itu, sekarang perhatikan dulu yang di atas Dedi ini. Biasanya kebingungannya adalah, Dedi, itu kenapa angka 2 ketika pinjam 1 dari angka 5 kok jadi 12 ya? Bukankah harusnya 1 ditambah 2 itu sama dengan 3? Very good, pertanyaan yang bagus. Begini penjelasannya. Jadi, kalau kita perhatikan, angka 2 ini kan ada di jalur satuan, sementara angka 5 ada di jalur puluhan. Sehingga ketika 2 ini meminjam 1 dari 5, maka 1 yang diberikan oleh 5 ini nilainya bukan benar-benar 1 ya, melainkan 10. Loh, kok bisa? Iya, karena ingat, 5 ini kan ada di jalur puluhan ya, sehingga angka 1 yang diberikan nilainya 10.
Sehingga wajar kan 10 tambah 2 sama dengan 12. Tapi memang kalau Dedi lebih suka membayangkan angka 1 ini seolah kayak ditaruh di depan angka 2 seperti ini, lalu ini Dedi anggap adalah 12. Ya, buat Dedi cara ini lebih mudah untuk dimengerti. Dan jangan lupa yang 5 dicoret menjadi 4 ya, karena dia kan berkurang 1 gara-gara dipinjem 2. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pengurangan kita. Di jalur satuan, kita punya 12 dikurangi 6, dan itu sama dengan 6. Next, kita ke jalur selanjutnya. Harusnya tadinya di sini ada angka 5, tapi berkurang 1 jadi 4. Sehingga 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Terakhir, kita ke jalur ratusan. Ini ada 3, tapi karena pengurangnya kosong, maka ini 3-nya tinggal turun seperti ini. Dengan demikian, maka 352 dikurangi 46 hasilnya sama dengan 306. Yuk, sekarang kita coba satu lagi yang pakai teknik meminjam. 744 dikurangi 59. Kita susun bilangannya, tambahkan garis dan tanda minus. Kalau sudah, kita mulai dari satuan. 4 dikurangi 9. Harus meminjam kita. So, kita pinjam dari angka 4 di depannya, sehingga ini menjadi 14, dan angka 4 yang dipinjam menjadi 3. Maka 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Kita ke jalur berikutnya. 3 dikurangi 5. Wah, nggak cukup lagi ya. Jadi harus meminjam. Maka 3 ini pinjam ke angka di depannya, yaitu 7, menjadi 13. Dan 7-nya menjadi 6. Sehingga sekarang 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Jalur terakhir. Di sini ada 6 yang tinggal turun seperti ini. Dengan demikian, 744 dikurangi 59 hasilnya adalah 685. Nah, kadang kita ragu ya, ini penguranganku sudah benar belum ya? Nah, untuk mengecek, kita bisa melakukan penjumlahan terbalik. Maksudnya, kalau menggunakan contoh soal ini, cara ngeceknya adalah 685 kalau ditambah 59 hasilnya harus sama dengan 744. Yuk kita cek. Kita susun bilangannya, lalu kasih garis dan tanda plus. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Oke, ini satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 8 ditambah 5, hasilnya 14 lagi, maka satunya kita simpan di atas lagi. Terakhir, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Terlihat ya bahwa hasil 744 ini ternyata sama dengan bilangan yang pertama ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pengurangan kita tadi sudah benar. Oke, kadangkala ketika melakukan pengurangan yang mengharuskan kita untuk meminjam, ternyata angka di depannya adalah 0. Nah, ini butuh trik khusus untuk mengerjakannya. Biar lebih jelas, yuk kita pakai contoh. Di sini kita punya 501 dikurangi 378. Yuk langsung kita ke jalur satuan. 1 dikurangi 8 nggak bisa ya. Jadi kita harus meminjam ke angka di depannya yaitu 0. Waduh, gimana ini? Emang bisa ya minjem ke angka 0? 0 kalau diambil 1 nanti jadi berapa ya? Nah, kita memang tidak bisa meminjam dari angka 0 seperti ini. Maka sekarang kita perlu mengecek 2 angka atau 2 digit setelah angka yang mau meminjam. Yang kalau kita lihat di sini, angkanya adalah 50. Sehingga sekarang kita anggap saja bahwa 1 ini akan meminjam langsung dari 50 seperti ini menjadi 11. Dan yang 50 berkurang 1 jadi berapa? Jadi 49 ya. Maka sekarang 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Lanjut ke jalur puluhan. 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Dan terakhir, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Dengan demikian, maka 501 dikurangi 378 hasilnya sama dengan 123. Oke, terakhir. Kita coba satu lagi, yang kali ini nolnya ada 2.
32.003 dikurangi 5.097. Kita langsung saja, 3 dikurangi 7, nggak bisa ya, harus minjem, tapi di depannya adalah angka 0. Maka kita coba cek 2 digit di depannya, masih 0 juga, nggak masalah. Terus maju ke depan, kita cek 3 digit setelahnya, kali ini bukan 0, tapi 200. Sehingga 3 minjem 1 dari 200 seperti ini menjadi 13, dan 200-nya berkurang 1 jadi berapa? Jadi 199 ya. Maka sekarang 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Next, 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Lalu 9 dikurangi 0 sama dengan 9. Kemudian 1 dikurangi 5. Masih harus minjem lagi ya. Untungnya kali ini angka di depannya bukan 0, tapi 3. Sehingga ini menjadi 11, dan 3-nya menjadi 2. Maka 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Dan terakhir, 2-nya tinggal turun seperti ini. Dengan demikian, kita dapatkan hasilnya adalah 26906. Nah, kalau kita ragu, benar nggak sih ini? Seperti tadi, kita bisa mengeceknya dengan melakukan penjumlahan terbalik, yaitu yang bawah ditambah yang tengah, hasilnya harus sama dengan yang atas. Yuk kita cek. Kita susun bilangannya, lalu tambahkan garis dan tanda plus. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Oke, ini satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 0 ditambah 9 sama dengan 10. Satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 9 ditambah 0 sama dengan 10 lagi. Maka satunya kita simpan di atas lagi. Lalu 1 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 12. Satunya kita simpan di atas. Dan terakhir, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, terlihat ya, bahwa hasil yang kita dapatkan ternyata sama dengan bilangan yang pertama ini. Dengan demikian, kita yakin sekarang bahwa apa yang kita kerjakan tadi sudah benar. Mantap jiwa! Oke, itu tadi adalah pelajaran pengurangan bersusun untuk bilangan yang mempunyai digit lebih dari 1. Supaya lancar, kamu perlu sering-sering berlatih, khususnya dengan soal-soal yang mengharuskan kamu untuk menggunakan teknik meminjam. Nah, kalau kamu suka video ini, please like dan share videonya ke teman-teman kamu supaya mereka juga pintar dalam melakukan pengurangan. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. So, sampai jumpa di video-video pelajaran yang menarik berikutnya. Ciao!